Oke, saya langsung saja ke Pak Agus ya. Baik, Pak. Oke, Pak Agus. Nah, saya ingin melihat bagaimana Pak Agus merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan Nah, alur tujuan pembelajaran itu seperti apa? Ya, ada perangkat ajar kan biasanya? ada, Nah, kan ada pendekatan ya. ya, Nah, itu terintegrasi atau tidak? Coba Bapak jelaskan tentang tujuan pembelajaran dan bagaimana alur tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Pak, nama saya Agus Setiawan. Saya dari Lampung Tengah. Izin menjawab bahwasannya di mana kita akan membuat suatu modul ajar, maka kita harus tahu dulu yang pertama itu ATP, alur tujuan pembelajaran, di mana ATP itu terdapat beberapa langkah yang harus kita buat ya. Salah satunya itu ada CP, TP, barulah kita akan mengembangkan yang namanya pembelajaran atau modul ajar. Jadi di mana CP tersebut itu adalah tujuan akhir yang dicapai siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Terus kalau TP itu tujuan pembelajaran atau sasaran yang lebih apa ya, lebih aspek apa ya, lebih struktur kalau menurut saya itu, Pak. Terus ada beberapa ciri-ciri TP, kalau nggak salah yang saya ingat saya itu ya, ciri-ciri TP itu lebih jelas, terus apa menggambar apa ya, menggambar hasil belajar itu lebih jelas, terus mengacu pada perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu langkah-langkah yang saya ketahui, Pak Ridho. Ya, itu ya masukan saya ya Pak Agus ya. Jadi sebetulnya kita bisa lebih pada lihat outputnya, afektifnya apa, ini outputnya apa. Kalau hanya sekedar hafalan, cukup saya sama Bu Tati kita di sini. Kalau belajar agama tuh ngahafal aja ya. Selama saya mengajar sih, memang ada hafalannya sih, Pak Ridho. Ah, tetapi Pak Agus itu tidak jadi satu-satunya komponen Betul. parameter bahwa siswa itu berarti agamanya bagus. Nah, kita harus membuat komponen yang lah. Apa kita harus berpikir bahwa belajar agama itu outputnya apa? Misalnya saling menghargai, ya afektifnya. Kemudian hal yang paling kecil kita dengan belajar agama tahu bagaimana menyayangi alam, iya kan? Nah, itu dia. Itu tidak hanya sekedar hafalan. Nah, itu sudah ada di perangkat Bapak seharusnya. Ya, perangkat Ya, perangkat ajar itu sudah pasti ada lah guru ya. Mhm. Kira Nah, harus. Pak Agus, Iya, Pak. jadi seperti apa Pak Agus menyusun komponen apa namanya perangkat ajar yang bisa sebetulnya membuat siswa-siswa itu bisa berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, kemudian berpikir reflektif. Seperti apa Oke. komponen yang Bapak susun gitu? Ini yang sudah saya buat, ya, Pak Ridho. Yang sudah saya buat di sini, model ajarnya itu ada PJBL dengan pendekatan PJBL, Pak Ridho. Di mana saya mengambil materi, ini mencontohkan salah satu materi yang saya kembangkan di sekolah, yaitu tentang sholat dan zikir. Jadi di mana
saya ini menggunakan PJBL ini siswa dihadapkan di situasi nyata atau masalah terkait sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk kreativitasnya mereka saya kembangkan di dalam diskusi kelompok, sehingganya mereka akan mencari solusi dan merencanakan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Eh, Terus tadi langkah-langkah, maaf tadi Pak Rido, langkah-langkah komponen ya. Komponennya bahwasannya isi ya itu Pak Rido ya, komponen itu Pak Rido. Maaf Pak Rido. Ya, jadi Pak Agus, jadi eh, kita harus tahu bahwa kita mendidik anak-anak itu harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak-anak. Kemudian kreativitasnya seperti apa, reflektivitas siswanya seperti apa. Itu sudah harus ada di komponen perangkat pembelajaran Bapak. Ya, Ya, gitu. Jadi tidak boleh lepas dari itu. iya Pak. Jadi ke depan yang biasanya Pak Agus ngajar itu anak-anak itu biasanya anak-anak itu pertanyaannya aneh-aneh. Pak Agus, ini saya mau nanya nih. Ya, gimana? Untuk apa sih sholat? Wah, kalau zaman kita itu digebuk itu, Pak. Ya, dipukul itu Betul. sama guru ngaji. Nggak boleh nanya-nanya begitu. Nah, tetapi zaman sekarang memang anak-anak itu lebih kritis. Jadi komponen-komponen itu pengembangan dari bagaimana Pak Agus itu membangun daya kritis siswa-siswa lewat komponen Bapak yang Bapak ajar ke siswa-siswa. Jadi ke depan itu juga lebih bisa berdiskusi, Pak. Jadi tidak apa ya, teacher center gitu. Jadi senternya di Bapak. Kalau zaman kita nggak ada Google ya, Pak ya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Semua sumbernya di guru. Sekarang itu anak-anak lebih pintar dari gurunya. Dia bisa nanya chat GPT, nanya Google. Nah, jadi tantangan kita itu sebetulnya bagaimana kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran itu. Nah, bagaimana menyusun komponen perangkat pembelajaran itu yang bisa mengembangkan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Nah, saya sudah bisa mengambil ya, mengambil nilainya dari jawaban-jawaban Bapak sudah tergambar. Mungkin cukup ya. Saya kembalikan ke Bu Tati untuk materi selanjutnya ke Pak Agus ya. Siap, siap, Prof. Oke, bagus. Halo. Ya Bu. Ya Bu Tati. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, Pak Agus? Insya Allah Bu Tati. Pak Agus Setiawan ya, Pak ya? Betul. Baik. Pak Agus ngajar PAI di jenjang apa, Pak? SMP Bu. SMP. SMP mana, Pak Agus? SMP 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah Bu. SMP 1 Terbanggi Besar. Kelas 7 sampai 9. 7, 7 sama 9. Oke. Berarti materinya sudah dikuasai semua ya tentang BTQ apa ya? Sedikit. Pak Agus, sebentar ya. Apa sih tujuan kita mengajarkan BTI kepada peserta didik, Pak Agus? Tujuan mengajarkan apa namanya BPTQ kepada siswa itu yang pertama ya Mhm. untuk mengingatkan bahwasanya ada Al-Quran tentang kitab-kitab. Al-Quran salah satunya kitab Islam, di mana kita harus bisa membaca Al-Quran tersebut. Sehingganya saya juga belajar
bagaimana cara mengajarkan siswa saya untuk mengenal Al-Quran. Jadi agar peserta didik dapat memahami dan mengamalkan isi kandungan Oh, Al-Quran dan mengimplementasikannya di dan dalam dalam kehidupan. kehidupan sehari-hari. Itu yang harus kita tekankan lebih yang utama ya Pak Agus ya pada Ya, peserta kita ya. Oke, baik. Kita masuk season ujian yang pertama ya Pak. ya. Eh, Pak Agus ketika mengajar di kelas, kalau materi baca tulis Al-Quran itu yang dinilai apanya Pak? Kalau Ini baca, apa? Ini apa yang Bapak buat untuk menilai baca tulis Quran yang Bapak sajikan untuk peserta didik Pak Agus? penilaiannya ya pastinya dari apa namanya tulisan huruf Tulis. hurufnya, Mm-mm. Kemudian terus kalau saya menilai sih ya kerapian juga, mm, huruf pertama huruf, yang Bapak akan huruf, tulisan ya, penulisan. harokat, huruf harokat, Kemudian kerapihan. kerapian. Itu untuk baca tulis Quran versi Pak Agus ya, Mm-mm. Pak Agus. Nah, oke. Eh, sekarang Bu Tati mau tanya, seandainya ada siswa Pak Agus, tulisan Al-Qur'annya bagus, ya, Ya, kaligrafinya bagus gitu ya. mm-mm. Nah, ketika Pak Agus, ayo nak, gitu ya, mengajak siswanya, coba silahkan kamu baca Al-Qur'an, surat Al-Baqarah. Apakah Pak Agus hanya menilai, ya, hanya menilai tulisan siswa tadi dalam Al-Quran, oke lah, dalam arti kata tulisan Arabnya, ya. Mm-mm. Sedangkan dalam membaca Al-Quran itu yang pertama adalah menguasai ilmu tajwid, itu yang wajib dikuasai ilmu tajwid dan mahrajul huruf. Selain penulisan Al-Qurannya atau menulis Arabnya bagus, nah itu jika kita membaca Al-Quran itu ilmu tajwid yang wajib dulu. Ilmu tajwid, mahrajul huruf, baru tilawah. Karena kadang-kadang begini ya Pak Agus ya, kita menekankan anak-anak silahkan tulis misalnya surat Al-Baqarah ayat 5, ayat 1 sampai 5. Anak itu tulisannya bagus, tetapi ketika kita, ayo nak, kita perintahkan, kita ajak baca Al-Quran, kadang-kadang anak itu sendiri. Nah, yang pertama Pak Agus tekankan bagaimana, ya, bagaimana mengajak peserta didik Pak Agus untuk memahami, ya, memahami cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar dalam arti kata seperti ini Pak Agus. Tajwidnya bagus. Mana sih yang termasuk ke dalam mad tabi'i, mad badal, idhar, ifa, kemudian idgham biguna, ifa sapawi, idhar sapawi. Kemudian mahrajul huruf. Apa mahrajul huruf itu bagus? Mahrajul Eh, huruf itu Mahrajul itu huruf itu apa namanya huruf yang keluar dari mulut Bu. huruf yang keluar dari mulut. Tempat Apa ya? keluarnya huruf. Mahrajul huruf itu adalah istilahnya itu digunakan untuk di dalam penyambungan apa penyambungan dalam Mahrajul huruf tempat keluarnya huruf-huruf Al-Quran ya Pak ya. mahrajul huruf itu adalah yang Oke. diucapkan mahrajul huruf itu untuk buat kaligrafi penyambungan ayat itu loh Bu. Apa ya? Kalau Eh, makhraj itu kan tempat keluarnya suara. coba Pak Agus, Bu Tati mau dengar Pak Agus ucapkan, bedakan antara alif dengan ain. A, A, H dengan kho. H, Ho.
Ha dengan kho. Ha, kho. Nah, kalau ha keluarnya dari rongga apa, Pak? Langsung dari dada. Rongga Dari dari. dada. Ha. Kalau kho, Dari ini, apa namanya? Uh, apa amandel gitu. ah, Apa ya, namanya nih ya? Lupa. itu daging tubuh dong, Pak. Tenggorokan, apa pangkal tenggorokan? Rongga Tenggorokan. tenggorokan. Ya. Kho. Kho. Kalau Bu Tati baca seperti ini, Pak. Ihdinas syiratal mustaqim. Mana yang benar? Ihdinas syiratal mustaqim. Dari Bu Tati dada, Bu. ulangi Dinas ya. syiratal mustaqim. Bu Tati ulangi. Yang pertama, ihdinas syiratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Yang mana yang benar kalau Pak Agus mengajarkan marojul huruf kepada peserta didik? Pertama, yang ke satu, dua, tiga. Tadi Satu. Bu Tati tiga bacanya. Yang ke satu, kedua, atau ketiga? Ke satu. Satu. Ih, Oke. ih, ih, Baik, Pak ih. Agus. Kita baca Al-Quran ya. Ya, Bu. Udah siap? Pak Agus Kori bukan? Bukan, Bu. Saya hanya lulusan dari EMAN, terus ngambil PAI Di UIN ya. di IAIN. Metro Eh, Alumni tahun berapa Pak Agus? 2018, Bu. Masih baru ya. Oke. Monggo silahkan dibaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bu Tati akan menyimak bacaan Al-Quran Pak Agus, baik tajwidnya, marojul hurufnya. Monggo silakan taut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم Oke, المفلحون cukup. صدق الله Barakallahu العظيم. amin. Pak Agus pernah belajar tajwid tentunya ya, ilmu tajwid. Apa ilmu Pernah tajwid itu, Pak Agus? Ilmu tajwid yang Pak Agus ketahui sendiri itu apa? ilmu tajwid ada kol-kolah, Bu. Enggak, pengertiannya dulu, Pak. Oh, Pengertiannya. pengertian. Pengertian tajwid adalah untuk apa ya? Tajwid itu untuk kalau untuk untuk apa ya? Untuk mempelajari untuk tajwid itu untuk untuk memperindah kalau nggak salah, Bu, kalau arti tajwid itu Kalau memperindah, ya bacaan, oke. untuk membaguskan bacaan. Memperindah tilawah ya, Pak. Dan untuk Kalau membenarkan